Bab 4483. Karena Erikin lagi mati. Niat membunuh melintas di mata Ferdi Ying, dan pisau panjang itu jatuh. Percikan darah. Namun, ketika pisau itu menyentuh leher, Ferdi Ying terkejut saat mengetahui bahwa yang dia potong bukanlah Tobi Qiu, melainkan kepala putranya Yudhira Ying. Yudhira, kenapa? Ferdi Ying mendengar raungan di kepalanya. Karena tempat aneh ini akan memenjarakan Reiki setiap orang, itu berarti ilmu sihir apapun tidak dapat digunakan, termasuk sihir ilusi dan penyamaran. Ferdi Ying memahami kebenaran ini. Tapi kenapa satu-satunya darahnya, Yudhira Ying, berada di sini? Ini. Ferdi Ying juga telah melewati terlalu banyak badai. Meski semuanya terlalu mendadak, dia hanya sedikit linglung. Namun saat menghadapi Tobi Qiu yang sudah mempersiapkan diri sejak lama, momen ini cukup fatal. Pisau tajam menembus punggung Ferdi Ying. Dia memang anakmu, dia ditangkap olehku sebelumnya, tapi sekarang dia telah mati di tanganmu. Setelah menusuk Ferdi Ying, Tobi Qiu tidak lagi merasa panik, dan berkata dengan sangat dekat ke telinga Ferdi Ying. Kamu. Ferdi Ying tidak percaya, dan merosot ke tanah dengan lemah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan mati di tempat seperti ini. Terlebih lagi, yang membuatnya merasa lebih tidak nyaman adalah karena Tobi Qiu dapat membunuh dirinya sendiri. Dia juga dapat secara diam-diam menyerang Tuan Istana dan Kaisar Iblis lainnya. Dan semua master daratan Jiushu berkumpul di sini. Jika semua kultivator 3 penurunan gugur di tangan Tobi Qiu, apakah semua orang di tanah warisan masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Sebelum meninggal, Ferdi Ying memiliki firasat ketakutan sampai membuat tubuhnya menggigil, tetapi dia tidak lagi memiliki kesadaran untuk memikirkannya. Bagus sekali. Melihat Ferdi Ying jatuh, suara Evan Hu yang sedikit terkejut terdengar di telinga Tobi Qiu. Aku tidak menyangka kamu akan membunuh yang terkuat terlebih dahulu, kupikir kamu akan membunuh Jelkin atau Kaisar Kera terlebih dahulu. Ferdi Ying adalah yang terkuat di antara orang-orang ini, jika aku tidak bisa membunuhnya, maka aku akan gagal bagaimanapun caranya, kata Tobi Qiu dengan dingin. Dan kamu bekerja sama dengan sangat baik, jika terlambat sedetik saja, aku akan dipenggal sampai mati oleh Ferdi Ying. Kamu adalah rekanku, tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu mati, kata Evan Hu. Sekarang jika aku menelannya, bisakah aku meminjam kekuatannya sebentar? Dalam domain darah ini, memang seperti itu. Siapa lagi lawanku? Tobi Qiu menunjukkan ekspresi galak. Setelah beberapa saat Kaisar Iblis terakhir jatuh, kabut darah di sekitar berangsur-angsur menghilang. Di atas tanah, terdapat 7 tuan istana dan 5 Kaisar Iblis terbaring dalam kondisi kacau. Pada saat ini, Tobi Qiu memandang makhluk kuat ini dengan tidak percaya, dan wajahnya perlahan memerah. Di daratan Jiushu, salah satu dari mereka dapat membuat ribuan mil gemetar dan semua roh sujud. Namun mereka tidak lebih dari seekor semut di depan mereka berdua. Tapi sekarang, keberadaan menyendiri ini semua dibunuh olehnya satu persatu, dan menjadi makanannya. Perasaan ini benar-benar seperti mimpi. Setelah bersemangat, pandangan Tobi Qiu menggelap, tubuhnya melemas, dan dia setengah berlutut di tanah. Pada saat yang sama, dia terengah-engah, banyak keringat muncul di dahinya. Terdapat semburan rasa sakit yang parah di seluruh tubuh, dan luka yang tak terhitung jumlahnya berdarah. Bahkan jika semuanya telah dihitung, serta ada bantuan dari Evan Hu, tidak satupun dari Tuan Istana dan Kaisar Iblis itu adalah lawan yang lemah. Tidak ada yang memohon belas kasihan dan menyerah, dan semua orang meninggalkan berbagai luka di tubuhnya.
Evan Hu, ada apa denganku? Tobi Qiu menggertakkan giginya. Konsumsi yang berlebihan, sederhananya kamu terluka terlalu parah. Evan Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, rencanaku adalah setelah kamu mencapai tujuan akhir, pertama-tama kamu akan berlatih metode bertarung tanpa reiki selama beberapa hari, meningkatkan kekuatan tempur, kemudian membawamu untuk menyerap orang-orang ini. Lalu kenapa kamu berubah pikiran? Tobi Qiu tidak puas. Karena Eric Qin. Dia lagi. Tobi Qiu merasa sedikit kesal. Benar, karena tubuh kloningku selalu memantau tindakannya. Dalam beberapa malam terakhir, aku menemukan bahwa dia menarik 3 jiwa dewa bintang lainnya. Mata Tobi Qiu tiba-tiba bergerak. Tentu dia tahu bahwa 4 jiwa dewa bintang adalah eksistensi paling menyusahkan yang menghalangi jalannya. Meskipun senior Konghucu sudah direncanakan untuk ditangkap sebelumnya, 3 lainnya merasa waspada dan tidak mudah untuk ditangkap. Tapi sekarang, semuanya belum siap di pihakku. Tidak disangka Eric Qin benar-benar menarik jiwa yang tersisa sebelumnya. Kamu tahu, roh-roh itu ada di sini untuk menekanku. Pasti ada metode di tangan mereka yang tidak ku ketahui, kata Evan Hu. Jadi untuk berjaga-jaga, sebelum itu, aku harus membantumu mengendalikan tempat ini. Eric Qin sialan lagi. Tobi Qiu menggertakkan giginya sambil menyentuh luka di tubuhnya. Saat ini Evan Hu adalah sumber kekuatannya sendiri. Jika Evan Hu juga ditekan, maka riwayatnya juga akan tamat. Hanya saja, kenapa dia tidak bisa lepas dari bayang-bayang Eric Qin dalam segala hal yang kulakukan? Setiap luka di tubuhnya memiliki embos Eric Qin. Orang ini benar-benar adalah musuh bebuyutannya. Dia berharap dia bisa segera menghancurkan Eric Qin. Berapa hari yang dibutuhkan untuk menyempurkan para master 3 penurunan ini? Tobi Qiu menoleh dan bertanya. 5-7 hari. Setelah itu, kamu dapat mencoba menerobos ke 3 penurunan, kemudian sepenuhnya menguasai tanah warisan, kata Evan Hu. Dengan kata lain, hanya beberapa hari tersisa. Mata Tobi Qiu memerah, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, membiarkan lukanya pecah dan darah mengalir. Di samping, Evan Hu melihat pemandangan ini, dan senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Setelah menyegel mayat Tuan Istana dan Raja Iblis, keduanya berjalan keluar dari kabut darah dan bersiap untuk meninggalkan dasar laut. Namun saat melewati celah di tirai cahaya, Tobi Qiu melihat sesuatu yang berbeda. Jiwa itu sudah tidak ada. Semula, senior Konghucu itu tergantung setengah mati di atas tirai cahaya, namun kini sosoknya telah menghilang. Orang ini tidak sederhana, aku pikir dia akan mati, tidak tahu trik apa yang dia gunakan untuk menghemat sedikit energi, kata Evan Hu dengan penuh emosi. Saat itu, aku sedang mengendalikan domain darah, dan tidak punya tenaga untuk menjaganya, jadi aku hanya bisa membiarkannya kabur. Orang ini adalah jiwa dewa bintang, apakah akan memunculkan masalah? Tobi Qiu mengerutkan keningnya. Tidak, bahkan jika dia memiliki reiki yang tersembunyi, dia hanya memiliki 1 napas tersisa, jadi dia seharusnya tidak dapat membuat gelombang besar, kata Evan Hu. Itu semua karena Eric Qin sialan itu. Jika dia tidak mengganggu ritme kita, senior Konghucu ini tidak akan bisa melarikan diri. Tobi Qiu menyipitkan matanya, kebenciannya terhadap Eric Qin menjadi semakin kuat. Saat aku selesai menyerap aura para Tuan Istana dan Kaisar Iblis, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Eric Qin, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Ketika aku menerobos ke 3 penurunan, itu akan menjadi kematian Anda. Om. Setelah mengarungi lautan selama 7 hari, saat kura-kura hijau mengeluarkan raungan lelah dan bersemangat,
Sebuah pulau laut dengan reiki yang kaya muncul di depan mata semua kultivator. Apakah ini adalah tanah peluang kedua? Semua orang juga terbang menjauh dari Pulau Cangkang Kura-Kura dan mendarat di pulau ini. Susan Siong melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Merasakan reiki di sekelilingnya, rasanya seperti pulau peluang. Menurut peta, daerah ini adalah jenis kesempatan di mana Pulau Emas berada sebelumnya. Bersambung.